Itu emang dirusakan, gue kan di Dagestan tuh. Dagestan tuh emang dia gunung-gunung gitu, jadi listrik emang susah kan. Gue lagi gabut, terus ada domba, gue kira cewek gitu, terus ya. Oh ternyata dombanya cowok. Dombanya cowok, udah sama domba cowok, gitu loh. Anjir emang. Sekali sih. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Oke, jadi di sini gue podcast sendirian dan gue mau panggilin bintang tamu kita di sini, guest star ternama Ariel Noah. Yoi. Salah. Habib. Oh salah ya, berarti gini. Kita panggilkan Uus, si komika. Bukan, gue punya rambut, anjing gue botak. Ah ya lalu, capek nih gue. Oke. Kita panggilkan Deddy Kobuzier. Bener-bener dah anjing. Yang bener dikit apa gue udah 3 kali nih. Ah gue garuk loh. Oke, jadi bintang tamu kita temen lama gue pas di SMA. Ya gimana kabarnya? Di sini. Wah, dah bener-bener dah lu. Udah masuk aja. Langsung? Udah masuk. Oke. Ini perkenalan, coy. Assalamualaikum, guys. Ada petinju ya. Papap. Mama muda. Ngobrol apa kita nih, Bro? Iya. Jadi gimana? Katanya udah pensiun di MMA. Gue udah. Soalnya kan emang kemarin tuh last fight gue kan. Kebetulan bokap gue kan kemarin meninggal nih kan. Ya gue juga sedih banget. Serius sih. Habib kan meninggal bokapnya. Makanya gue berhenti gitu loh. Oh iya. Iya. Soalnya kan pas gue mau fight tuh doi meninggal. Emang katanya keselak salak pas makan. Jadi keselak salak? Di Rusia belum ada salak bro, soalnya dia bingung makannya gimana. Dia kira kayak Yupi kan langsung telan pisang, nggak bisa ternyata. Wasted lah, jadi ya karena gue juga emang pengen lanjutin karir gue di bidang ini kan, tanam padi. Ya udah gue akhirnya fokus bertani jadinya sekarang di Rusia gitu bro. Udah nggak ternak beruang lagi berarti ya? Udah enggak, kemarin beruang juga kan kemarin. Ya gimana, gue juga berteman sama beruang madu, dia juga kan lagi susah nyari madu sekarang. Rusia tuh lagi musim kemarau bro, kalau gue tahu. Susah, madu di mana-mana susah. Oke, jadi setelah lu ternak beruang, nanam padi. Sekarang tinggal di Indonesia ya, jadi tinggal di Indonesia ya, kebetulan. Sebenarnya gue kesini mau nyari jodoh bro. Ya kan, karena gue karir udah sukses ya kan. Tanam padi apa segala macem juga udah, beruang ya kabur kan. Iya. Punya satu ya, Beruang mah beruang madu, kok beruang kabur? Beruang madu kabur. Iya, jelasinnya kayak gitu dong. Betul. Ulang. Jadi gua udah karir MMA beres. Bosan kan gua berantem mulu kan. Terus ya udah gua akhirnya udah punya banyak duit. Pertanian gue juga jalan semua segala macem. Gue punya beruang satu-satunya. Temen gue main kabur nyari madu karena doi beruang madu. Gue kesepian ke Indonesia dong buat nyari jodoh. Karena gue dengar di Indonesia kan emang lagi pada tren nikah. Bener aja lah. Ya kan? Jadi lu pengen nikah muda? Beruang lu pengen nikah muda gitu? Pengen sebenarnya. Cuma beruang gue kemarin dia download ke Tinder itu. Tapi ini buat versi hewan. Ada namanya Animalder. Iya. Pernah match tuh dia cerita sama gue tuh sama belalang sembah. Belalang sembah terus gede. Boro-boro mau doi aja suka nggak ngeliat kan, Beb, kecil banget nih gue nggak kelihatan gimana nih kata. Ngejret lah dia, fail tuh satu, terus sama ini kodok juga pernah. Oh pernah sama kodok. Cuma kan secara LDR kalau sama kodok dong. Soalnya kan kodok sering di air hidupnya. Di sawah. Nah bro, gua nggak bisa berenang cuy. Jadi ya you know lah LDR gimana nasibnya gitu.
Karena gue ngerasa tersaingi sama peliharaan gue si beruang itu, gue jadi pengen juga gitu loh nyari pendamping hidup gitu. Makanya gue pindah ke Indonesia. Tapi udah nyari di taman safari gitu loh. Siapa gue? Beruang gue kali, kok gue anjing lo. Kan pasti sama dong. Ya beda lah anjir. Gue pernah sekali sih sama ini domba. Oh di taman safari. Iya. Itu emang dirusakan, gue kan di Dagestan tuh. Oh, Dagestan. Dagestan tuh emang dia gunung-gunung gitu, jadi iya. listrik emang susah kan. Gue lagi gabut, terus ada domba, gue kira cewek gitu, terus ya. Oh ternyata dombanya cowok. Dombanya cowok, udah sama domba cowok, gitu loh. Anjir emang. Sekali sih, cuma nggak tahu. Ini 5 menit kita sia-sia deh, Bib. Canda. Oke, jadi si Habib ini temen SMA gue pas di Jangan ngaku-ngaku. Kita nggak sedekat itu bro. Canda bro. Jadi temen SMA gue pas di Kebun Kelapa ya, Bonap ya. Jadi Tambun punya banget ya. Deh bang. Dah. Buju bune. Kata gua gue. Tambun Pride man. Tambun Pride. Tambun Pride. Tambun hip hop juga ada tuh. Ada Tambun hip hop. Lu cari aja di YouTube. Apa Tambun itu orangnya tuh unik-unik gitu ya. Unik, bro. Asli. Kalau di YouTube gue baru pertama kali nih kehadiran beruang madu gini deh. Beruang madu mah. Oh, tadi ya peliharaan ya. Iya, gue dong. Tapi di Indonesia lo pelihara apa selain beruang madu gitu? Gue ini lagi ternak apa tuh semut sekarang. Kesel gue. Gue ternak semut, jadi gue punya sekitar ada 1.800 semut dan itu gue nama-namain satu-satu. Satu-satu gue namain. Lo hitung-hitungin ya? Iya, Wah. semua punya nama masing-masing. Sampai kadang gue juga salah manggil nama sih sebenarnya. Gimana tuh semut kecil? Bedanya gimana? Ada nggak ngeliat? Sebenarnya. Kecil banget kan? Sebenarnya gue juga nggak tahu sih itu coba adalah di bidang persemutan gue juga. Soalnya kan gue mikir kayak gini, semut tuh bro bisa ngangkat dia tuh berapa puluh kali berat badannya gitu kan. Oke, keren. Maksud gue ketika gue bisa tuh ngobrol deket sama si semut-semut gitu kan, ya kan? Gue bisa dia suruh misalkan ke rumah siapa atau ke bank mana, ambilin emas gitu kan segala macam. Oh bisa. Jadi bisa. tuyul tuh sebenarnya udah nggak zaman. Oh iya. Di dunia pengepetan sekarang semut. Karena kecil dan kuat gitu. Nah kan yang rokok biar kuat. Tapi lu gak ngerokok ya, Bib ya? Gua enggak. Karena depan kamera aja kan? Enggak juga sih sebenarnya. Karena gini loh. Halo mamanya Habib. Setiap kali Beda nih rokok nih. Oke, terus? kan lu rokoknya dua. Oh iya. coy. Tajir. Tajir emang. Sampai mana tadi? Gak ada sampai mana. Oh iya ada. Nah, jadi gue pengen ngebahas tentang Nick Mood nih. Nick Mood. Apa tuh muda. Nick Mood? Oh iya. Iya lah, biar kayak anak-anak zaman sekarang kan disingkat gitu kan. Soalnya gini, Bib, kayak gue ngeliat dari Februari sampai saat ini cuy, banyak banget men yang nikah, terus kalau pasti banyak kan. Cuman yang nikah nih yang paling banyak gitu. Benar. Nah gue mau bahas panjang lebar, soalnya gue pengen Jangan panjang lebar dong bro. gede panjang. Enggak, soalnya kalau panjang lebar, kalau panjang kasihan ibu, kalau lebar kasihan bapak. Ngerti nggak lo? Jadi coba gimana gitu? Kalau panjang kasihan ibu Oke, kepanjangan. iya. Kalau lebar gak panjang kan nikmat. Oh, ngerti iya, nggak? benar. Kalau si ibunya lebar. Nah, gitu maksudnya. Nah kalau Tambun Pride. Tambun Pride. Kata bang. Nah gue mau bahas nih, Bib ya, kayak nikah muda. Kalau menurut gue ya, ini menjadi sebuah tren nih ketika COVID-19 cuy. Iya nggak sih? Banyak nggak sih terjadi di temen-temen lu gitu? Gua pribadi sih, kebetulan gua nggak punya teman ya. Oh iya. Karena kan gua main sama binatang. Oh iya. Tapi adalah beberapa orang yang gua kenal, tapi bukan teman gua. Kayak banyak sih lihat mereka lihat nikah apa segala macem. Soalnya kadang sehari bisa 5 orang bro. Iya. Lu lihat di Snapgram Parah. coba ya kan. Gila loh kata gua. Udah. Gua kira ada lanjutannya aja. Oh gila tuh orang ya berarti. Gila. Gila. Nikah tuh lagi gila-gilaan banget. Mungkin karena alasannya juga kan karena
Murah ya? COVID-19 kan murah, lagi Murah. COVID itu lagi murah. Wedding organizer lagi potong harga, terus juga kan nggak boleh ngundang orang banyak-banyak, jadi budgeting tuh bakal kepangkas banget. Jadi kesempatan dong ya. Kesempatan. Tapi emang orang ketika nikah emang mandang murahnya aja ya? Menurut gua enggak sih. Nah, coba sebagai pengalaman lo? Kan gua belum nikah, anjing. Menurut Oh, lu nikahin anjing? belum. Iya. Karena menurut gua salah satu alasan orang mau nikah tuh, persiapannya tuh dia harus punya duit gitu loh. Iya Iya benar. kan? Nggak ada duit, nggak ada pap gitu loh bro. Karena Berarti kan- tergantung dong. Berarti kalau lo harus ada duitnya ya? oh benar, si istri juga harus dibayar gitu loh dengan uang belanja. Oh, iya, ya benar. kan? Uang bulanan, Iya nggak uang bisa. kosmetik bisa. Karena hidup dengan cinta tuh nggak bisa. cuy. Benar. Heeh. Terus juga mungkin ya, kenapa banyak yang pada nikah menurut gua karena ini mungkin ya. Ada beberapa mungkin MBA juga bisa jadi kan. Iya, banyak juga sih. Banyak. Teman-teman. Karena kan mungkin orang gabut, bro ngapain, beb ngapain segala macam kan ya. Itu emang dirusak kan, gue kan Banget itu ya. siapa yang tahu. Mereka kan nggak semuanya jago gitu. Boleh dicoba. Canda bro. Tambun Prime. Tahun bro. Tapi kalau misalkan kayak dari teman-teman kita ya cuy, gue ngeliat ya, ada yang memang ada yang basic emang udah di bisnis, ada yang udah kerja, ada juga yang gue nggak ngerti. Anjing ini orang juga masih lontang-lantung nih. Tapi nikah. Masih nikah. Iya benar-benar. Mungkin Banyak. ya kayak oh dia kedapetan rezeki ya, positive Bisa thinking jadi aja. positive thinking. Cuma negatif thinkingnya, Hah? trot baby. Benar. Kan nggak ada yang tahu bro. Nggak ada yang Iya. tahu benar. Tapi ya kita positif aja Kita gitu. positive thinking, meskipun gue yakinnya MBA sih. Oh jadi teman-teman lu semua NBA? Enggak, Wah, teman-teman gue parah juga NBA sih. dia. NBA. NBA, main Basket basket. dong. Basket dong. Tapi kalau misalkan kayak dari lu sendiri, Bip ya. Sekarang lu posisi punya cewek. Gue cewek alhamdulillah punya. Berapa? Ntar lo. Kudunya satu gue tampol. 5 kurang 4 bro. Oke. Berarti 54 ya. 54. Ya. Nah, kalau misalkan gue, Kalau cewek gue denger habis gue. kalau gue belum nih, Bip. Tapi gue pengen kayak curahin nih. Ketika orang-orang udah nikah muda, gue tuh udah males banget, men. Gak kepikiran Males gitu. nikah? Males nikah. Kawin aja pengen. Benar. Kebutuhan itu bro. Kebutuhan. Oh, menurut lo seks itu kebutuhan? Udah sering Menurut berarti? orang-orang gitu loh. Berarti lo udah sering? Gue sih enggak sih. Oh, masih virgin dong? Gue masih virgin parah gitu. Oh iya. Masih segel. Oh, coba Ibu ya Habib, halo. Gue ngeliat yang nikah muda, bahkan ada yang nikah virtual cuy. Ada. Ada. Gue nggak tahu tuh kalau nikah virtual. Jadi orang tuh ngehadirin dari digital. Seunik itu ya, bahkan ada juga yang drive thru. Boleh. Itu kayak, Ah. apa ya, kayak COVID-19 kok jadi unik ya, jadi kayak agak beda ya. Banyak pengaruh yang di luar nalar kita gitu kan. Ada yang udah stres Lalu nggak tahu barusan mau lu ngapain. muncrat kemana nih? Lu muncrat barusan ya? Nah, kalau misalkan dari lu sendiri, Bip ya, Hmm. ngelihat fenomena nikah muda, dari perspektif lu yang sebagai anak muda lah, yang masih kuliah juga, udah lulus lu Gue ya? udah lulus dong. Oh iya, Gue lulus. kemarin 2019 berarti gue lulus tuh gue 3 gelar gue di Telkom University, IPB sama Trisakti. Cuma di Telkom sama Trisakti gue minjem baju toga doang pura-pura foto. Oh iya. Tapi ngeliat fenomena yang anak-anak muda ini, apalagi masih kuliah nih, teman-teman gue ya. Kayak Temen lu masih pada kuliah? temen gue masih pada kuliah cuy, lulus juga belum. Nah maksud gue, Bodoh berarti ya, pada bodoh. Soalnya teman-teman gue rata-rata udah lulus gitu loh. seangkatan gue kalau di Kan kita seangkatan. gue masuknya 17. Oh iya, 17. Lo kan kita seharusnya 16 kan. benar-benar. Cuman karena emang ya kepinteran ya jadi ngundur ya. Benar. Ada untuk serba salah cuy. Kepinteran salah, kegoblokan juga. Goblokan juga salah. Ya. Cuman ngelihat yang masih kuliah terus nikah gitu. Padahal kan dia punya tanggung jawab ya ke istrinya. Sedangkan tanggung jawab lo kuliah aja itu besar Belum banget beres, cuy. iya, benar. Belum beres plus besar banget kuliah Sama. gitu. Dari lo sendiri sebagai pencinta beruang gimana? Apa nih tiba-tiba berulang lagi yang di bawah nih? Oh iya. Dari lo sendiri gimana, Bib? Ngeliat kayak gitu, Bib? Gua ada teman gua yang dia Katanya nggak punya teman. orang yang gua kenal. Oh iya. Orang yang Jangan SKSD dong. orang yang gua kenal Oh, iya. gitu kan. Belum tentu temen dong. Iya. Dia cewek. Oh, cewek? Dan pas kuliah dia udah nikah gitu, Bro. Gua juga bingung. Umur berapa?
dia seangkatan kita lah kurang lebih, berarti sekarang udah 2 lah ya. Dan udah punya anak sekarang. Nikah tuh berarti 2019. Wah, gokil. Kalau dia sih ya kebetulan entah emang siap buat nikah tuh cewek atau emang dia punya calonnya tajir. Iya, mungkin ya. Makanya siap. Atau gitu, gadun juga enggak? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Cuma dia sebenarnya kalau dilihat dari background agamanya kuat sih. Oh, kuat. Jadi- Ta'aruf. Taruh. Jadi mungkin ya siap-siap aja gitu kan. Kalau orang misalkan dia agamanya kuat kan dia nggak mikir ke ekonomi segala macam. Iya. Tapi sebenarnya kita tuh tidak menyalahkan untuk nikah muda ya. Enggak, gue nggak nyalahin. Iya, mungkin dari segelintir orang itu mungkin kayak mungkin ada yang perspektif juga kayak bilang ketika nikah dapat banyak rezeki. Bener. Ada juga kan yang bilang Ada, kayak gitu. ada yang kayak gitu. Cuman kita membagi perspektif lain aja kayak gue ya Bip ya. Gue tuh pengen banget cuy nikah muda dari SMP, dari SMA. Udah bisa ngaceng loh, umur segitu loh, SMP. Buset. Tapi geli sih cowok masalahnya. Tapi dari kayak gitu ya Bip ya. Gue bener-bener ketika muda tuh pengen nikah muda cuy. Tapi ketika saat ini Lu malah males nikah. Mas nikah kayak gue pacaran suka gonta-ganti juga gitu, terus juga ngeliat yang aduh komitmen tuh berat banget cuy. Parah emang bro. Plus maksud gue ngebedain dua kepala gitu loh. Benar. Dengan pemikiran lu, hobi lu berbeda, keluarga lu berbeda, semua berbeda. Kelamin lu juga berbeda. Ya iya dong. Kalau ya gimana talk dong. Mau gini anjing apa Anti anjing. LGBT, apa. Oh, lu anti LGBT? Anti gua, anti banget. Tambun pride. Amun pride, anti LGBT. Tapi kalau misalkan gue ngelihat ya kayak fenomena yang terjadi dalam hidup gue ketika gue sekarang udah males banget kayak nikah muda, soalnya banyak banget Bip, kayak pertimbangan gue. Pertama ya pasti dari ekonomi men. Benar. Gue orang yang kayak nggak bakal bisa ngelakuin sesuatu hal yang gue tuh nggak bisa bakal sejahterain gitu. Cuy, Kayak gue punya keluarga, dia punya keluarga. Benar. Otomatis keluarga dia nggak mau dong anaknya susah men. asli. Iya nggak sih? Terus lu datang cuman modal cinta. Itu emang dirusak. Bullshit bro. Lu nggak bisa lah tiap hari I love you sayang. Aduh. Makasih aku kenyang. Kan nggak mungkin. Nggak dong, bisa nggak makan bisa. dengan cinta. Aduh, zaman Sekarang aja maksud gue banyak cewek-cewek yang ketika oke lah lu udah punya kerjaan segala macam, tapi kalau gaji lu di bawah UMR dia masih Iya. nolak cuy. You know lah cewek-cewek. Tapi banyak Tapi ya. nggak semua. Iya nggak semua. Ntar gue dihujat kalau ngomong sama cewek kayak gitu. Tapi banyak bibek. Ntar anti feminisme mampus. Benar. Mending anti K-pop ya. Apa? Anti K-pop. Anti K-pop, anti LGBT. Oh, lu anti K-pop. Anjing, kagak bangsat. Ntar gue Lu anti diserang. K-pop. Serius lu anti K-pop? Enggak. Oh, enggak. Gue aja terus kayak Korean banget bro. Oh iya, benar. BTS. Kalau diserangan YouTube gue yang naik, Bib. Benar. Kalau diserang nggak apa-apa. YouTube lu naik, kuenya. Lu tahu apa pecinta K-pop tuh nekat-nekat. Oke. Tapi ini Bib ya, kayak kesiapan apa sih yang lu pengen nikah gitu? Oke. Maksud gua ketika gua mau nikah, gua harus apa dulu Iya. dari gua? Gua sih kalau menurut gua pertama tuh mental, bro. Bener banget sih. Benar. Sebenarnya kalau menurut gua paling basic tuh mental. Soalnya ketika lo nikah, lo tuh bakal ngadepin banyak banget masalah gitu kan. Artinya ketika lu mental lu nggak siap, Iya. lu bakal susah banget bro. Misalkan lu ngadepin situasi ekonomi gitu kan, lu misalkan mental lu nggak siap, lu mudah nyerah atau lu misalkan gampang putus asa segala macemnya, itu bakalan Yeah. jadi akhir yang buruk buat pernikahan lu gitu loh. Terus juga bisa juga mental tuh dalam artian gimana prinsip lu menjaga hubungan dengan Iya, si komitmen istri lu, juga ya. komitmen, entah lu apa cemburuan, apa segala macem, Posesifan. atau tingkah dia yang kayak gitu, lu harus siap gitu ngadepin masalah emosional yang Bener. sebegitu kompleksnya di dunia Terus pernikahan. gitu. emosionalnya juga ya. Bener. Kadang nih, gue beberapa kali ya Bib ya. Jadi pelampiasan lah curhatan dari teman-teman gue yang udah nikah cewek nih. Wah itu ceritanya men. Dari cowoknya pas sebelum nikah tuh ya baik banget. Tapi sampai pas udah nikah ada yang selingkuh. Cuman karena gue ngeliat ya kayak ini cewek temen gue itu ya lu tahu sendiri lah cewek baik banget diselingkuhin. Di KDRT juga. Berat sih bro. Dia masih setia dengan cowoknya itu karena anaknya.
Wah, dalam hati gua, benar. fuck man. Jadi anak tuh bisa juga jadi salah satu Alasan mempertahankan suatu hubungan gitu ya. Iya. Makanya ketika pacaran kan kalau urusan putus-putus gampang aja Gampang, karena nggak punya, iya. nggak punya hal yang untuk dipertahankan gitu kan, benar-benar. Nah kalau misal, tapi serius banget ya obrolan lah. Gue mendadak serius gini anjing. Terus ketoprak satu. Tapi gue menarik sih Bib, kayak nikah muda yang sebenarnya kategori nikah muda itu di umur berapa ya? Benar. Gue masih penasaran ya. Benar. Karena setahu gue namanya umur muda itu umur produktif bukan sih? Atau gue so tau aja nih? Iya makanya. Iya kan? 30 pun gue bilang masih muda gitu bro. Kalau menurut 35 gua, juga masih muda. Masih muda gitu kan. Sebenarnya kalau gue pikiran gue tuh umur tuh cuma sekedar angka gitu Iya, loh. dan kedewasaan juga nggak bisa diukur. Dari umur. Mantap. Kedewasaan nggak bisa diukur dari umur. Boom, Tamun Pride. Tapi soalnya gue banyak banget ya Bip ya, kenapa gue bisa bilang kedewasaan itu tidak bisa diukur dari umur. Karena gue melihat teman-teman gue yang udah nikah, punya anak, bapak-bapak ya, dia juga masih di apartemen, punya simpenan, punya itu kan nggak dewasa. Nggak dewasa benar. Dia nggak tahu arti pernikahan itu apa gitu kan. Bahkan enggak. Enggak ya lo. Karena bahkan gue pun pengalaman sendiri. Lo udah berpengalaman genjot? Enggak, bukan. Ada pengalaman di mana gue ketemu seorang bapak-bapak umurnya udah hampir setengah abad, 50 tahun. Tapi dia sikapnya sama sekali nggak dewasa gitu. Bener. Dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi di rumah tangganya gitu. Main Rubik dong dipecahin masalahnya. Benar. Atau nggak balon tuh lu percaya. Iya sih banyak ya, karena mungkin ada juga nih Bipe yang masih seumuran kita 20 tahun. Tapi bisa nikahin janda, ngehidupin, ngemakmurin. Bisa ada juga kayak gitu. Itu terjadi di temen gua. Kayak itu banyak banget nettingan men, kayak janda. Tapi sumpah tanggung jawabnya dia pekerja keras. Dan dia yang ngehidupin tuh janda, bukan janda yang ngehidupin Itu dia. keren banget cuy. Wow. Seharusnya kita cari janda yang kaya sih. Benar, Kayak itu temen gua. Itu, ya kan? Cari di mana ya? Duh, gua. Di Kalibata City ada? Apa di Center Point? Kemarin tuh gue dikasih tahu ada aplikasi buat nyari janda gitu. Oh, iya. Namanya Janda Finder. Coba aja. Ini beneran loh, gue serius nih. Lo download aja di App Store ada. Oh iya. Janda Finder. Kalau Duda Finder. Kalau Duda belum ada. Belum ada. Belum ada Duda. Tapi lu kepikiran ya kalau sama janda yang tajir? Oh, gue kepikiran sama Duda malah. Duit Duda cuy. Sama gadun-gadun berarti lo ya? Kurang lebihnya. Iya. Gue malah sebenarnya gue juga gadun. Cuma karena ya gadun kan biasanya punya porsi kan. Kalau dia yang emang udah mapan sejahtera segala macem, kelas peliharanya artis segala macem ya kan. Pelihara. Iya. Siap, simpenan. Peliharaan. Peliharaan. Berarti peliharaan cuma dipakai, Bener. kasih makan. Ya kalau mau ketemu ketemuin gitu kan. Cuma maksud gue ya sekedar aja lah, namanya juga peliharaan gitu kan. Oke. Nah kalau di posisi gue cuma mampu ngehidupin nenek-nenek sebatang kara satu. Oh serius sama nenek-nenek? Enggak, maksud gue Lu yang gue sama mampu. nenek-nenek? Tapi enggak, maksud gue Enggak, lu serius? kagak, gue tuh enggak sama Lu nenek-nenek. jujur sama gue, lu punya simpanan nenek? Kagak anjing. Maksud gue dompet gue cuma bisa ngidupin satu nenek-nenek gitu bro. Karena nenek-nenek apa sih yang dihidupin coba? Make up nggak perlu, iya, ya kan? Belanja-belanja udah nggak zaman, ya kan? Paling gue beliin dia tuh tiap lebaran mukena baru sama Al-Quran udah. Dapat pahala gue masuk surga, insya Allah. Amin. Ya kan? Tapi dari nikah muda nih ya, ketika ini menjadi sebuah, menurut lu jadi tren gak sih? Menurut gue sih iya cuy, banyak banget men. Kayak dari Februari ya, undangan gue itu lebih dari 20 cuy. Benar-benar. Mungkin bisa disebut tren, tapi menurut gue juga bisa aja gitu bro. Secara nggak sengaja emang lagi banyak aja nih. Maksudnya mungkin karena COVID atau apa segala macam jadi dipercepat dengan pertimbangan-pertimbangan Murah itu ya. murah yang tadi gitu kan, bisa aja gitu loh. Emang nikah, kalau lo dari lu sendiri Bipe, nikah muda atau misalkan nikah lah, itu lo harus mewah atau gimana deh? Kalau gue sendiri ya, pengennya gue nih
Gue tuh sebenarnya pengennya tuh nikah biasa aja gitu ke KUA. Itu tuh kalau nggak salah kan ngurus nikah ke KUA segala macam kan persyaratan cuma 2 jutaan ya kalau nggak Iya, salah. tapi sama beruang sih lebih mahal sih. Iya, kalau sama beruang. Soalnya kan kita ngurusin ekspornya, Iya. impornya dulu Sertifikatnya kan, tiket juga. pesawat itu mahal kalau sama beruang mah. Cuma kalau gue pribadi gue lebih seneng sih nikah di gubuk asli. Serius lu? Asli. Gue ngundang orang-orang sawah, orang-orangan sawah gitu maksudnya. Yang jadi pajangan itu? Oh, Jadi keren. ya secara kos bakalan ngehemat banget gitu loh. Dan sisanya gue bisa pakai buat honeymoon. Ah. Tapi budget lu deh kalau misalkan nanti someday lah udah nikah. Nikah 30.000. 30.000. 30.000. Lu mau kasih makan apa istri lu? Iya pokoknya nikah 30.000 gitu. Gue nggak peduli bisa ngurus ke KUA apa enggak, apa gue kawin lari dengan 30.000. Pokoknya 30.000 budget gue buat nikah. Oh, 30.000 US dollar. 30.000 rupiah. Enggak, 30.000 uang Somalia. Berapa aja dong? Great ya. Kenapa semurah itu deh? Karena gue mikir gini bro, banyak orang yang dia tuh acara pernikahan tuh ajang fancy-fancyan gitu, Iya. ajang gengsi lah ibaratnya kan. Menurut gue budget yang seharusnya dia keluarin buat bikin pesta itu mending buat simpenan dia atau buat modal dia berumah tangga ke depan gitu. Tapi kan kalau dari perspektif cewek ya, Bib ya, itu nikah itu menjadi sebuah momentum yang Benar. tidak akan pernah dilupakan. Nah, buat cowok juga dong sebenarnya. Benar. Tapi kalau cewek kan lebih ngebatin, ngeliat perasaan, Benar. ngeliat sebuah apa ya kebanggaan lah. Benar. Kalau misalkan dengan 30.000, anjing nasi. Katakanlah juta ya maksudnya mungkin 30 juta. Oh 30 juta. 30 juta. Oh iya Bang. Soalnya gue nggak biasa ditabut sih. Ah iya benar. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya, 30 juta. Tapi kalau misalkan cewek lu minta yang mewah gitu, lu bakal ngasih nggak? Sebenarnya gini bro, lu Islam kan? Islam. Islam, gue juga Islam nih. Nah, Maksud gue ketika di syarat pernikahan itu kan sebenarnya ada mahar juga kan, jadi salah satu syarat kan. mahar zen kan? Iya, kalau enggak, Maher baik. oh iya bener mahar. Kalau enggak, ada satu yang dia tuh persyaratannya tuh ketika soal mahar tuh yang tidak merendahkan wanita dan Bener. tidak memberatkan laki-laki gitu kan. Nah, maksud gua kenapa cewek-cewek sekarang tuh nggak fokus sama itu gitu loh, pada nggak tahu tentang hal itu gitu loh. Iya. Ya kan? Maksud gua toh juga kita misalkan hemat dalam pesta pernikahan kita hemat, sisa masih banyak kita bisa pakai ke yang lain Iya, tuh. benar. Entah kita ke bulan madu atau Buat- kita emang nabung buat kedepannya gitu kan. Benar. Maksud gua tolonglah cewek-cewek jangan terlalu gengsi-gengsian gitu loh. Benar. Kita bisa bikin acara kapanpun kalau kita Benar. udah sukses gitu kan. Nggak harus di pernikahan gitu loh kan. Atau enggak, namanya pernikahan kan ada akad, ada resepsi. Bisa aja lo akad sekarang, resepsinya 10 tahun lagi pas udah kaya, Iya. ya kan? Tapi lu ngomong gini tuh pas lagi nggak ada duit apa pas nanti pas ada duit bebas? Oh gue pas kayak gitu, pas lagi nggak ada duit aja. Lu ngomong sama duit, intinya nggak ada duit. udah. Ya niat gue insya Allah lurus sampai ke depan kayak gitu. Gua. Itu berprinsip aja ya. Prinsip gitu. ya. Cuma kan kadang prinsip bisa goyah, ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Kalau Bro. ngelihat ada janda rumahnya puluhan miliar, nggak mungkin 30 juta. Nggak mungkin lah. Pasti digayain sama dia. Betul. Mari kita cari janda. Kayak boleh komentar gitu. Ganda Finder. Tapi gue sedikit menarik nih ya ngelihat yang ketika mereka ini ngelihat cuman karena nafsu nih Bib. Apalagi ada alasan yang nikah itu untuk menghindari dari zina. Betul. Gue sendiri itu tidak setuju. Nggak setuju kalau nikah itu cuma biar lepas dari zina. Dari zina nggak setuju. Benar-benar. Karena apa tuh bro? Sebenarnya itu salah satu apa ya? Kalau zina kan banyak cuy. Lu tinggal lu agama lu lebih rajin, terus ya lu nggak usah berduaan. Betul. Jadi bullshit lah menurut gua. Banyak zina. maksudnya hal-hal yang lu bisa lakuin, lu tingkatin buat menghindari Iya. zina tanpa harus nikah gitu Itu kan. menjadi sebuah alasan aja. Bener. Kayak gua Pembenaran pengen nikah, ya. Pembenaran. Karena kan manusia zaman sekarang, apalagi netizen plus 62 ya, ngelihat yang udah alasan apa dibuat aja rumit Bener. biar dia punya tujuannya yang tercapai. Betul. Tapi kalau misalkan dari lu sendiri ya, setuju nggak sih dengan kata-kata gitu? Biar terlepas dari zina buat nikah enggak sih lu. Karena gua gini-gini gua tetap
percaya kalau sebenarnya kita nikah itu sebenarnya buat apa ya, melengkapi keimanan kita, ibaratnya gitu kan. Jadi gue juga sebenarnya gini bro, kalau misalkan gue tuh nggak serta merta nyari cewek juga yang dari fisik segala macem ya, gue tetap nyari. Serius lu? Serius, ini serius. Mungkin kalau buat kayak pacar apa segala macem, oke lah, fisik iya. apa segala macem. Yang gede. Cuma betul. Cuma kan kalau nikah udah beda bro. Kita hidup tuh selamanya sama dia kan. Lu maksudnya harus tahan mental yang tadi segala macem. Terus gue tuh juga pasti lihat dia orangnya kayak gimana, agamanya, sifatnya, keluarganya, backgroundnya segala macem kan. Karena emang tuntutannya gitu kalau di agama gue gitu kan. Setelah dari situ bakalan walaupun toh kita tahu ininya apa segala apa yang dilarang, apa yang dibolehin gitu kan. Pas di lapangannya lu udah nikah juga bakal beda. Bisa jadi prinsip-prinsip lu goyah. Beda. Ketika udah dibenturin sama masalah-masalah keluarga gitu loh. Itu kompleks sih sebenarnya. Kompleks banget nikah tuh, bro. Jadi bullshit banget kalau orang bilang nikah tuh buat ngindarin zina gitu loh. Menjadi sebuah ajang mencari pembenaran aja ya. Betul. Tapi kalau misalkan ya Bib, ada yang bilang gini Bib, ketika lu sama-sama udah cinta lah ya, cinta tapi belum mapan, tapi udah sama-sama berjuang dari nol. Benar. Lu percaya nggak kayak gitu? Gue juga nggak percaya bro. Soalnya banyak kejadian di mana saling cinta sama-sama berjuang dari nol, tapi balik lagi mereka nggak ngerti arti komitmen gitu loh. Pas di atas ada cobaan segala macem gitu kan, mungkin si cowok melihat ada peluang, wah ada cewek yang lebih-lebih, si cewek ngeliat wah ada cowok yang lebih-lebih, mereka pisah-pisah juga, jadi bullshit gitu bro. Tapi sebenarnya serba salah juga Bib. Kadang kita bisa jadi dikondisikan ya, yang kita sama-sama udah mapan ya. Udah mapan. Kedapetan pas lagi mapan nih. Terus tiba-tiba dapetan cewek yang lebih mapan lagi. Nah lu kan nggak ada proses saling berjuang ya? Benar sih. Iya nggak sih? Jadi serba salah. Yang dimana kayak dari awal lu komitmen berjuang bareng, tapi bisa ditinggalin. Bisa ditinggalin. Tapi pas lu lagi cari, ketika udah sama mapan, karena nggak ada prosesnya gitu. Benar sih. Iya nggak sih? Benar. Tapi kalau dari lu sendiri lebih setuju lu berjuang bareng seraging bareng, apa pas cari udah mapan? Kalau gua sih sebenarnya, kalau gua pengennya sih sebenarnya berjuang bareng-bareng, Berjuang dari bareng. nol gitu kan. Cuma ya balik lagi sih, gua soalnya punya trust issue gitu loh. Jadi gua nggak bisa percaya ke pasangan tuh 100% nggak bisa gitu loh. Karena kan siapa yang tahu bro, hati, perasaan nggak ada yang asuransinya kan kalau rusak ya kan. Jadi ya kalau gue pribadi maunya berjuang. Soalnya kalau misalkan kita emang udah mapan, ketemu mapan gitu kan, kayak bener lu bilang nggak ada yang diperjuangin dan kita sama-sama lebih nggak tahu ini tuh kita beneran suka apa ada di balik itu, di balik apa duitnya, kemapanan kita, benar. Atau jabatan atau semacamnya. Betul. Tapi soalnya gue ngelihat ya Bib ya, itu ada banyak contoh Bib, kayak misalnya sama-sama berjuang itu ada juga. Jadi emang ada yang setia, plus ada yang mapan juga, ada yang setia juga. Benar. Tapi ada juga yang pas berjuang bareng ceweknya ditinggalin. Benar. Terus ada juga yang sebaliknya, pas udah mapan ya saling ninggalin juga karena nggak ada proses. Jadi emang serba salah. Serba salah. Balik lagi sih bro ke komitmen. Balik lagi. Ya kan? Balik lagi ke nggak ada laptop. Nggak ada. Ini dong. Di zaman kita masih ini nggak ya, zaman tukul ya? Zaman milenial apa 2000-an ke atas ya? Pasti nggak ada yang tahu sih tukul ya? 2000 kayaknya ada deh. Kalau 2000. Kalau dia tahu tahun lahirnya 2000 ya, mungkin masih pada nonton kata gitu. Kalau lo sendiri nih, gue pengen nanya nih, lo pernah nggak sih? Maksud gue kan, lo juga sebenarnya umur kita tuh kayaknya udah banyak kan yang nikah muda gitu segala macam. Lo pernah nggak punya pengalaman kayak lo diajak nikah atau dijodohin sama nyokap bokap lo? Ada nggak lo pengalaman itu? Ada sih beberapa sih. Yang pertama tuh sama temen nyokap men, dokter. Temen nyokap? Temen nyokap, bukan temen nyokap gua. Punya temen, itu anaknya. Temen nyokapnya dia bro. Gile. Ini temen nyokap gua punya anak dokter. Dokter iya. tuh cantik banget men, kayak Nama kerudung. IG-nya siapa? Enggak, lu kan setia lah. Oke. Buat relasi. Relasi, siapa tahu gue sakit kan.
Fantasi seksnya boleh juga loh sama Nurs ya. Tapi gue pernah Bib kayak dijodohin gitu yang gue ngeliat kayak fuck man, gue sama dokter yang hidupnya bersih banget cuy, bersih banget plus kayak lurus-lurus aja. Kedapetan gue yang ya gue mengakuin gue tuh masih ya suka masih minum juga, juga masih ngerokok. Lu sama dokter ya? Gue tuh punya temen yang nikah sama dokter, ngerokok aja itu nggak boleh sama dia. Alasan kesehatan. Kesehatan, gitu kan? Sedetail itu. Nggak cocok lah gue takut kayak ngecewain, gue punya beban di situ. Bahkan gue juga pernah ya, ada sama teman bokap, Bib. Itu yang... Oh, sekarang goblok salah gue. Tuhan. Sama teman bokap gue yang punya anak. Oh iya. Cewek ya. Temen bokap lo punya anak. Cewek anaknya. Dokter bukan? Bukan. Apa nih sekarang? Pengusaha. Dia manajer. Nah, ceweknya ini suka sama gue. Oh, dia yang suka. Cewek sama gue. Karena jujur ya. Tapi mungkin cantik ya. Kurang. Skincarean sih. Karena emang tajir banget ini. Ini tajirnya mampus. Benar. Rumahnya juga miliaran. Make up, skincare emang bisa mendongkrak rupa, benar. Itu udah parah sih. Punya mobil juga Mercy yang 1 M-an. Rumahnya juga puluhan miliar, jabatan ada. Yang gua itu kalau itu IG-nya siapa tuh? nih, gue itu duduk ya. Gue pasti kayak nge-feeling ya Bip kayak kalau gue sama dia, gue malah kayak nggak punya harga diri men. Bakalan diinjek-injek. Karena cewek lebih di atas kita. Lebih di atas kita, secara martabat, secara apa. Maksud gue kayak, gue tahu kondisi gue. Benar. Gue tuh masih kayak gini dan gue tuh bullshit lah men. Kayak cinta yang cuman cinta bisa ngehidupin lo gitu. Benar. Plus gue cuma ngangkang doang, tuh bukan gue banget gitu. Jadi dan plus kayak gini Bib kayak nggak ada alur cerita aja. Tapi mungkin kalau cowok-cowok pasti ngambil itu langkah itu, nikahin itu. Auto tajir. Bener. Ya kan? Tapi prinsip kan. Prinsip benar. Gue menyukai sebuah proses. Oke. Dan gue menyukai sebuah kejujuran dalam hati gue. Kalau gue nggak bisa cinta, walaupun lo setajir apapun, bokap lo ada nama ini. Tapi kalau gue nggak cinta, gue nggak bisa. Berbanding terbalik lah sama gue ya. Iya. Lu matre banget ya? Enggak, bukannya matre. Gue tuh penyuka sesuatu yang instan gitu loh. Makanya makanan gue aja mie instan gue paling suka. Bener, pokoknya kopi instan gitu loh. Persetan nih, ini kopi instan nih. Bodoh amat gue sama manual brew segala macam. Rame coy. Oh bener sih. Bener. Mungkin, tapi di dalam diri gue juga pengen gitu loh, maksud gue berjuang, gue punya pride terhadap diri gue sendiri, segala macam prinsip-prinsip yang gue pegang gitu kan, dan gue bakal berjuang sedemikian rupa dengan kerja keras segala macam, dan ketika gue nggak bisa baru gue ngambil shortcut. Tapi sebenarnya serba salah sih Bib, gue pernah ya kedapetan yang idealis gue ya, kayak gue pengen nih jadiin si cewek ini yang memang nol, maksudnya yang nggak kaya banget, kita berjuang bareng, bisnis bareng, bisa kaya bareng. Benar. Tapi kenyataannya beberapa kali pemikiran dia, pola pikir dia, mindset dia pun beda. Gitu. Nggak bisa untuk maju. Alasannya kenapa? Karena emang udah dididik, gue bukan untuk underestimate ya. Tapi memang pola pikirnya dia yang downgrade. Ketika gue nih ingin mendevelop untuk menjadi kaya, gue pengen invest ini itu, dia pengen ngambur-ngamburin. Nah itu kan pola pikir miskin. Betul. Dan itu bukan tipikal gue gitu loh. Tapi di sampingnya kita cari yang kaya, tapi emang kalau misalkan kita tidak bisa sejajarin, karena kan kita nggak mungkin nih di bawah wanita ya. Betul. Kita tuh harus mempunyai wibawa juga. Paling pasti emang sejajar sebenarnya. Paling pas sejajar. Tapi kalau bisa, kalau menurut gue ya lo lebih di atas. Benar. Sedikit di atas. Sedikit di atas, tapi bukan untuk menjatuhkan wanita ini. Supaya lo punya power gitu iya, kan. Benar. Untuk mempunyai kebanggaan juga di wanita itu kan. Kalau misalkan cowok lo nih punya wibawa, siapa sih cewek yang nggak mau kan? Benar. Tapi bukan untuk dijatuhin lagi ya. Bukan kadang kan banyak ya. Pasangan. Iya kan banyak kan cowok yang seenak-enaknya karena dia punya duit, punya wibawa, punya ini itu. Jadi cewek itu seenaknya. Dan cewek pun begitu gitu kan. Tapi kalau misalkan dari nikah muda Bip, pernah nggak ada kejadian temen lu ada yang udah nikah terus cerai? Temen udah nikah cerai. Gua kalau yang gue kenal secara langsung nggak ada, cuma kalau kenalan dari temen gue ada sih bro yang kayak gitu. Dan rata-rata mereka tuh pada cerai tuh
kalau yang di kasus yang gue denger tuh cuma 2. Pertama masalah ekonomi. Oh, itu pasti. Yang kedua selingkuh. Karena balik lagi ketika mentalnya nggak siap, lu masih lihat kanan kiri dengan umur lu yang masih segini gitu Nah, kan. itu beat. Lu masih ngerasa ganteng, lu bisa dapat yang ini itu segala macam gitu. Jadi perselingkuhan tuh banyak banget kasusnya di nikah-nikah muda gitu loh. Itu banyak banget sih, dan gue juga pernah yang ngeliat ya, waktu itu ada customer gue yang sumpah itu cewek cantik banget ya, sama cowoknya yang mungkin kayak biasa aja. Tapi pas gue ngobrol gini, wah anjing cowoknya men tanggung jawab, terus kayak pola pikirnya keren. At least dia nggak mencari dari fisik. Benar. Sekarang kan banyak ya Bibe, dari pacaran atau dari nikah yang modal tampang. Emang dipikir bisa ngehidupin juga. Betul. Nggak semua cowok keren itu mempunyai tanggung jawab dan wibawa yang lebih. Damn bro, Tambun hip hop. Tapi gue setuju sama lo. Iya Gue sih. setuju banget sama lo. Kayak itu dia, makanya kita harus nyari tuh benar-benar cuma jangan dari tampang doang. Sifat, tanggung jawab itu juga termasuk sifat sih. Maksudnya kan kalau di Islam tuh ada 4 kalau nggak salah. Lu ketika disuruh nyari apa ciri-ciri apa buat nyari pasangan kan. Iya. Pertama lu lihat dari agamanya. Kedua lo lihat dari parasnya, dari latar belakang keluarga, dan ada dari hartanya ya kan. Jadi emang 4 ini tuh harus ada di pasangan lo kalau misalkan lo mau nyari. Makanya gue bilang yang paling enak tuh kalau misalkan gue dikasih tahu pernah dengar dari ceramah ustadz gitu, lo tuh harus nyari yang sekufu atau setara. Itu yang paling idealnya gitu loh. Makanya tadi gue bilang setara itu paling ideal gitu loh. Dan cewek yang ketika dia punya pikiran dewasa dan cowok yang punya pikiran dewasa bakal saling mengalah buat kepentingan yang lebih besar. Nggak mendahulukan ego masing-masing gitu. Benar. Bro. Ya kan? Terkadang banyak ya kayak dari egois ya. Benar. Dari cowok atau maupun cewek yang nggak mau mengalah, bahkan lebih mungkin punya power yang lebih. Jadi kayak udah gitu loh. Tergantung kan kalau menurut gue Bip ya. Apalagi kalau misalkan kita pacaran ya. Sekecil itu deh pacaran deh, lu belum nikah. Itu kan saling melengkapi men. Saling melengkapi. Mempunyai kekurangan. Betul. Kadang kan banyak orang yang terjadi juga sih ke gue sih kayak lebih egois. Makanya gue kenapa gue nggak mau untuk menikah terlalu cepat. Gue ingin mengurangi keegoisan itu dulu cuy. Nah kadang kan banyak yang belum siap mental atau ya orangnya masih egois lebih besar, udah nikah nih. Wah itu susah men. Tapi gua mau nanya sama lu bilang lu ngerasa kadang lu masih egois, makanya lu nggak siap buat suatu hubungan. Nah, lu gimana ceritanya bisa ngurangin rasa egois lu dalam hal yang berbeda, bukan dalam hubungan maksud gua. Ngerti nggak lu? Jadi misalkan lu egois nih sama pasangan lu, segala macam. Lu gimana cara bisa ngontrol itu ketika lu nggak dalam suatu hubungan dengan seorang wanita gitu, bro? Iya, itu yang sulit men. Iya kan? Maksud gua lu misalkan oke lah, gua bakal ngurangin rasa egois gua. Misalkan di lingkup pertemanan, misalkan ketika kita mau kemana gitu kan banyak suara, banyak pilihan, kita misalkan nggak ikut-ikutan. Tapi kan masalah kayak gitu nggak ada di hubungan terkadang nggak ada kan. Jadi bakalan beda. Menurut gua ketika lu mau belajar untuk memperbaiki diri lu, sikap lu, ya lu harus terjun langsung ke hubungan itu juga bro. Jangan lu hindarin gitu loh. Karena lu harus ibaratnya latihan di lapangan langsung gitu. Berarti harus pacaran dulu ya? Harus pacaran dulu. Tapi kalau misalkan dari lu sendiri nih Bip ya, kayak melihat yang nikah muda ini, terus kayak dari lu sendiri pun kepikiran gak sih? Kayak jadi insecure gitu? Enggak? Oh insecure. Insecure sih ada sih sebenarnya. Maksudnya sebenarnya kayak ketika gue lihat 1, 2, 3 orang udah pada mulai nikah duluan belum terpengaruh gua. Tapi ini udah puluhan gitu loh segala macem. Ya tipis-tipis nyerang batin gua juga kayak pengen gitu kan. Tapi ya balik lagi belum siap mental segala macemnya. Gua nggak mau terlalu tergesa-gesa. Nikah kan pilihan seumur hidup bro. Iya gitu coy. loh. Karena kalau misalkan gua jujur ya, ketika ngelihat yang banyak banget teman-teman gua udah nikah, gua jadi semakin males men. Males nikah? Males nikah. Dan kepikiran untuk nikah itu di atas umur 30 tahun. Karena gue yang semakin sini kan kayak gue banyak banget mantan-mantan gue
gue udah mau dari tipikal mana, karakter mana. Kenapa alasannya gue bisa meninggalin? Karena apa ya? Karena lu fuckboy anjing. Iya sih. Cuma karena gue mencintai kebebasan aja, Bib. Betul. Kadang juga banyak kayak mungkin salah satu negatif juga terlalu banyak yang posesif. Terus kayak lebih, aduh kata gue lebih terkekang lah. Benar. Plus di samping itu mencari yang setipikal. Kalau gua mencari pasangan, gua untuk saat ini mencari yang setipikal karena gua nggak mau gambling lagi. Gua dulu tuh segila ini, Bib, kayak gua cari yang dia pernah bandar narkoba, cewek. Ada yang waktu itu open BO, gua pelihara secara baik ya. Oh ya, oke. Enggak gua untuk kayak dalam hubungan gitu berarti. Untuk gua lepasin dia itu dari kehidupan yang kayak gitu. Oke, jadi niat lu mau bantu dia buat menjadi orang yang lebih baik gitu. Cuma pas lu pacaran sama dia, ada nggak job dia? Gue diselingkuhin, men. Kayak emang udah habit dia kayak gitu. Oke. Jadi emang dari segala itu udah gue coba. Mau dari yang umur 30-an tahun pernah, 35 pernah. Kayak apa ya, semakin sini tuh kayak anjir susah men, komitmen men. Jadi menurut lu kita tuh nggak bisa ngerubah orang? Nggak bisa menurut lu? Karena emang lu ditakdirin dengan kayak gitu. Okay. Emang seharusnya lu bisa menerima aja, tapi menerima itu yang sulit, Bib. Kayak emang karakternya dia gitu. Kecuali yang emang udah kriminal ya, yang dilarang agama, undang-undang ya, bahwa itu udah wajib banget dirubah. Karena emang udah terjadi kok dalam hidup gue, emang tadinya dia beda narkoba, emang dia nggak bisa lepas dari narkoba, ya udah. Yang ada kalau gue terus gue malah kena. Benar. Nah kalau misalkan dari lu sendiri ya, ngelihat yang sekarang cewek lu berarti sama nggak, setipikal nggak sama lu? Menurut gue sebenarnya gue juga bingung sih maksudnya setipikal tuh apa. Misalkan sama-sama suka hobi, misalkan otomotif. Oke. Atau misalkan lu punya pola pikir yang sama dari segi bisnis. Oke. Mungkin kalau kalau gue mungkin sefrekuensi mungkin ya. Ya. Sefrekuensi gue akun gue sefrekuensi sama dia. Gue freak, dia freak gitu segala macam. Cuma tetap aja bro bakalan ada masalah-masalah atau posisi-posisi di mana lu berbeda pikiran dan itu bakal jadi suatu masalah gitu loh. Contohnya pernah ada masalah clash apa? Gini. Gue tuh tipe orang yang balik lagi sebenarnya gue juga suka berjuang segala macamnya gitu kan. Dan kebetulan doi itu orangnya tuh lebih ke yang gampang nyerah orangnya gitu. Jadi gue sering crash di situ. Maksud gue ketika ketemu suatu masalah, ayo kita berjuang bisa lewatin ini segala macem. Dianya mikir nggak akan bisa. Tapi gitu emang loh. cewek kayak gitu nggak sih? Sering. Rata-rata iya. Maksud gue rata-rata cewek itu gampang nyerah dalam suatu hubungan gitu loh. Karena mereka tuh keputusan yang dia ambil tuh berdasarkan emosi sesaat menurut analisa gue gitu loh ya kan. Kalau lagi marah sedih apa tuh gampang banget ngomong udahan, ngomong apalah segala macem gitu loh. Itu tips juga, Bib. Untuk mengambil sebuah keputusan, lu jangan pernah dalam kondisi senang, marah, sedih. Lu harus netral. Benar. Itu mungkin yang bisa dipelajarin dari sebuah kedewasaan. Betul. Ya. Soalnya beda, men. Ketika lu lagi senang, lu ngambil keputusan beli semua. Lu lagi marah, lu marahin, udah gitu. Iya. Tapi terjadi dari misalkan pernah lu putus juga berarti? Gua putus pernah. Ini lu berapa tahun pacaran? Gua 6 bulan sih sekarang. Gak usah ngomong di sini, baru 6 bulan doang. Tapi maksud gua dalam 6 bulan pun banyak gitu masalah-masalah tuh gila sih. yang udah terjadi gitu loh. Sebenarnya sama. Baru pacaran doang ya? Lu pacaran 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu biasanya masalahnya sama dan berulang biasanya. Misalkan masalahnya sama tuh misalkan selingkuh gitu. Orang yang enggak maksud gua, orang yang pacaran 6 bulan punya masalah tentang perselingkuhan. Yang setahun, yang 3 tahun pun pasti pernah punya juga gitu loh. Dan jadi ya sebenarnya balik lagi sih ke prinsip kita masing-masing. Dari pacaran pun kita harus udah komitmen gitu loh bro. Itu yang berat cuy. Dan gue tuh paling gak suka gini ketika lu kan kita sebagai cowok nih pemimpin dong segala macamnya kan. Dan kadang kita juga ngelarang
cewek atau nasihatin cewek suatu hal demi kebaikan dia juga gitu Benar. kan. Dan kadang tuh gue paling kesel ketika ketemu cewek yang dia kita nasihatin demi kebaikannya gitu kan. Iya. Dia mikir kayak lu siapa sih? Ah. Baru pacar udah kayak gini gitu kan. Ntar kalau misalkan lu udah jadi suami gue baru gue nurut. Justru pacaran lu latihan maksud gue gitu loh. Lo kalau misalkan lo pola pikir lo begitu gitu kan, gimana gue mau, wah ini orang yang tepat buat gue jadiin istri, nggak bakal lah, gitu kan? Dulu pacaran tuh latihan menurut gue, gimana caranya lo dan pasangan lo tuh sama-sama menjadikan diri masing-masing tuh pantas Iya. untuk menikah dan melanjutkan Iya. hubungan. Tapi gitu contohnya loh. kayak gimana tuh, Bib? Apa tuh? Contoh yang kayak tadi lo sebutin tadi. Yang Terjadi. terjadi ketika kita mau nasehatin, gini. Di soal apa ya, ngehargain. Kadang misalkan gini, gue minta dihargain misalkan dengan ketika gue nasehatin, gue ngajak ngobrol, gue ngajak apa, kayak sharing baik-baik gitu loh. Tapi respon dari dia tuh kayak udahlah apa banget sih gitu-gitu Iya. segala macam. Gue nggak ngerasa dihargain kan, padahal gue Iya. mau ngasih masukan-masukan yang Benar. mungkin berguna. Toh masukan gue nggak diterima juga terserah. At Iya. least lu pay attention dulu sama gue ngobrol gitu kan. Gue bilang di situ gue ngerasa nggak dihargain gitu kan. Ya elah lebay banget Anjir. kata dia gitu kan. Woi bro, entah guanya yang terlalu sensitif atau gimana. Cuma gue ngerasa itu kayak kelewatan cross line Iya. buat gue gitu loh. Sebenarnya itu balik lagi yang tadi gue omongin, turunin keegoisan. Kalau emang cewek lo seperti itu, pelan-pelan deh, pelan-pelan cuy. Iya. Itu emang agak sulit ya, karena kayak gitu mungkin karakter dia. Karakter bisa jadi. Nah itu cuy, kadang emang kita sebagai manusia yang punya emosional juga, ya spontan kayak gitu reaksi Bener, kita bener, kan. bener. Nah itu yang gue Action pelajarin dulu tuh kayak gitu, Bib, kayak wah gue sabar banget ya anjing. Tapi ketika gue sabar, diselingkuhin, Ya kan. ditinggalin. Nah, itu juga maksudnya lu boleh lah nurunin keegoisan. Misalkan kayak lu sabar, ujung-ujungnya diselingkuhin. Iya. Mungkin dalam prosesnya lu pernah nge-gap dia chatan atau apa Iya. segala macam, tapi lu nurunin ego buat nggak marah sama buat nggak ngelarang gitu kan. Iya. Tapi dianya bakal mikir, wah, lu nggak tahu, wah, gua aman segala macam, ya udah dia bablas. Makanya kadang kita juga perlu ngingetin atau sedikit keras kalau dalam batasan yang wajar menurut Benar. gua oke lah gitu loh. Asal jangan main fisik juga ya. Betul. Gua sebenarnya nggak setuju banget sama kalau main fisik segala itu macam. parah, cuy. Nah, gua sendiri pun nggak pernah gitu kalau misalkan sampai mau main tangan segala macam. Itu ngeri men, kayak banyak banget terjadi sama teman-teman gue yang cewek. Gue adalah di podcast gue yang Ngenpodcoy, itu baru denger cerita yang dia itu diperawanin, diselingkuhin, di blackmail juga. Waduh, Itu udah parah banget. triple kill dong itu. Nah, kalau misalkan dari lu sendiri nih Bip ya, ngelihat yang teman-teman kita yang udah nikah nih ya, yang tinggal masih di rumah orang tua. Enggak. Kalau dari lu sendiri gimana? Enggak. Menurut gue ya, gue sebenarnya kalau misalkan tinggal di rumah orang tua tuh, sebenarnya gue nggak ada masalah kalau menurut gue. Cuma yang bakal jadi masalah tuh ketika lo udah nikah, lo punya privasi keluarga sendiri dan bakal tercampur sama privasi keluarga inti lo gitu loh kan, sama keluarga asli lo. Nah menurut gue emang baiknya tuh sebisa mungkin pisah. Benar. Tinggal tuh. Kalau secara nggak apa-apa, cuma sebaiknya pisah. Benar. Karena kan kita punya rahasia dapur masing-masing gitu kan. Gue lebih respect sama cewek yang ketika dia daripada misalkan kan ada cewek nih misalkan kita belum bisa bikin rumah, daripada ngontrak sayang mending uangnya ditabung, kita tabungannya udah cukup baru beli rumah gitu kan. Sementara kita di rumah orang tua dulu. Gue lebih respect sama cewek yang dia mau diajak ngontrak dulu gitu loh. Gue mau cerita kejadian itu di bokap nyokap gue men. Oke. Bokap nyokap gue yang memang gue akuin lah orang tua dia tuh ada. Tapi bokap gue dengan gentle, nikah dengan duit seadanya, dengan duit sendiri. Pas habis lulus wisuda nikah, lu tau nggak? Dia tuh dari tidur di kandang sapi. Oh, demi apa lo? Demi Allah, ngontrak diusir. Enggak, kenapa di kandang sapi nih? Saking nggak ada tempat tinggal lain, Bib. Saking diusir, nggak punya duit bokap nyokap gua. Oke. Sampai kerja kayak gitu. Tapi ngelihat dong sekarang,
prosesnya dibangunnya kayak gimana. Bener. Dua kakak gue kuliah bisa di luar negeri, guanya yang kayak gini, adek gue bisa sekolah di universitas swasta. Betul. Mapan lah, oke lah kata gue. Artinya proses ya. Gila. Maksud gue dengan gentle, man. Dengan cowok yang punya prinsip dan nggak mau bergantung. Itu yang susah. Bener. Dan gue sendiri pun nggak bisa kalau kayak gitu. Itu Gue lebih mending cari aman, ya nggak nikah atau nggak gimana dulu gitu kan. Makanya kadang gue ngeliat ya, kayak bokap nyokap gue yang udah melalui cerita yang panjang lebar itu cuy, prosesnya. Makanya kayak bokap gue pun nggak bakal mau ninggalin nyokap gue, dia yang bantuin dari nol. Dan sebaliknya nyokap gue juga kayak gitu. Bahkan kayak ngelihat cewek yang lebih pun bokap gue kayak apaan gitu. Bener. Karena emang udah dari kecilnya kayak gitu, Beb. Nah, kalau dari gue sendiri ya, bener sih dengan setuju sih kalau misalkan bisa lah kayak ngontrak bareng. Atau enggak, kalau misalkan pinjam duit orang tua buat apartemen, jadi masih kecuali memang ada niat untuk kembalikin kali ya. Bener, bisa. Mungkin atau enggak ya emang si orang tuanya emang mungkin ya ngedukung gitu, misalkan dengan cara masih ngasih duit gitu selama kitanya belum bisa sendiri gitu. Tapi kalau masalah mending tinggal bareng atau tinggal sendiri, gue pilih tinggal sendiri. Walaupun susah ya? Walaupun susah, mending kayak gitu. Nah, coba deh kalau misalkan si cewek punya cowok yang gentle seperti itu ya, itu keren sih, men. Parah. Karena kan banyak nih, Bipe. Gue beberapa kejadian yang dia tuh nikah pakai duit orang tua, men. Orang tuanya ada, perusahaannya besar, pas bokapnya dia meninggal, kolaps lah itu, udah kebalik banget. Kalang kabut ya. Wah, cuy, sampai berapa kali dia pengen bunuh diri ngomong sama gue, pengen minum baygon lah ini itu, karena emang nggak siap. Balik lagi ke mental. Nggak bisa lu nikah melihat apa ya? Mungkin memang ada rezeki saat itu, tapi nggak akan selamanya lu tuh punya rezeki. Betul. Mentalnya tuh yang benar-benar harus siap banget, cuy. Yang lu harus bisa diuji ketika lu ada, ketika lu lagi nggak ada, ketika lu naik turun itu harus siap. Itu yang mungkin menjadi sebuah pertimbangan ya. Dan banyak orang nggak mikir panjang ke arah situ gitu. Mereka mikir oke lah mungkin nanti ada masalah, tapi mereka nggak siap gitu loh. Ternyata masalahnya bakal sebesar ini, serumit ini, segala macamnya kan. Dan gue pernah dikasih tahu sama temen gue yang udah nikah juga, tapi dia udah jauh sih umurnya di atas gue. 5 tahun pertama itu masalah yang paling sering terjadi menurut dia adalah di ekonomi. Di ekonomi. Makanya kadang kenapa gue mikir gue bakal nikah di umur 30. Gue tuh bener-bener gitu ya, kayak punya investasi lah, atau punya yang seenggaknya bisa mapan, bener-bener kayak lu nggak bakal bisa susah di 5 tahun nih. Itu kalau gue banget. Karena menurut gue hal kayak gitu tuh berat, Bib. Parah. Itu nggak cuman dari kata-kata, oh gue siap ketika lagi susah. Enggak. Gini deh bro, untuk masalah kayak gitu, lo pacaran aja pernah nggak lo berantem karena lo nggak jadi jalan karena lo nggak ada duit? Iya. Kadang juga cewek diajakin di pinggir jalan juga nggak mau kan? Iya, itu dia. Banyak bro kasus-kasus di mana orang pacaran, dia bukan karena dia nggak ada ya, mungkin di saat itu dia lagi emang nggak megang duit gitu kan, segala macamnya. Mau jalan nggak jadi, dan itu jadi masalah. Itu yang simpel, cuma sekedar jalan pas masih pacaran. Gimana kalau udah urusan perut, urusan makan di kehidupan lo udah nikah, udah berkeluarga gitu loh. Gue tuh kadang beberapa kali ngetes aja sih, Bib. Makanya kadang gue bukannya nggak respect ya, cuman kayak ketika gue lagi ada, bener-bener kayak anjir, itu gue bener-bener manja. Nah itu serba salah, Bib. Cewek kadang kalau kita manjain semakin jadi. Tapi kalau kita nggak manjain, cari yang lain kadang. Bukan kayak, wah gue sebagai cowok beban banget ya. Iya. Gue punya cewek, seharusnya bisa dimanjain, disayangin. Tapi gitu, sekalinya udah dimanjain, minta lebih. Gue tes lah, jebret. Aku lagi nggak duduk gini. Udah, ninggalin. Kan. Lo udah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, pikiran, uang, segala macem. Dan menurut lo worth it nggak kayak gitu? Menurut gue ya, gue langsung jadi ilfil sih. Ya maksud gue dengan pengalaman kayak gitu lo bisa nilai orang tuh worth it nggak? Worth it banget cuy. Iya. Terkadang kan gini Beb, gue tuh mengimani
pernyataan, semakin lu dicaci maki, semakin lu diuji, semakin bertubi-tubi lah, lu sedih dan lain-lain, sakit hati, itu lu semakin kuat. Benar. Jadi pengalaman lu yang bisa ngebuktiin diri lu sendiri gitu loh. Tanpa pengalaman itu pun gue nggak bisa ngeliat nih karakter cewek tiba-tiba mau duit gue doang atau gimana. Sekarang tuh udah kelihatan. Benar. Mana cewek yang tulus, mana cewek yang Cuma sekedar mana cewek yang tulus, mana cewek yang nyari pulus. wis, itu quote sih. Anjay. Ya kita serius banget. Gue lupa apa. Jadi gimana beruang madu si Habib Nurmagomedov apa? Ya, Nurmagomedov. Oh berat banget. Biasa. Iya bener tadi kita ini ya serius banget ya. Gue lupa. Karena cinta tuh nggak bisa dimainkan. Anjay. Makanya kadang kayak sekarang gue bener-bener kayak ngeliat cewek yang aduh udah nggak bisa buka hati sih Bib. Dia jadi temen aja lah. Udah gue gitu. Gue kadang kalau kenal cewek, gue nggak akan mau ngepacarin lo, kita jadi temen lo, jangan baper, udah gitu doang gue. Tapi buat cewek nggak sesimpel itu. Nggak simpel itu, makanya gue kadang udah nggak mau ngasih harapan, gue nggak mau chatin, takutnya dia merasa Benar. punya harapan kan. Udah gue fokus dengan karir gue aja sekarang gitu, karena emang udah capek Bib. Gue udah capek pernah. Gue baru lucu sih, baru beberapa minggu yang lalu ya, lucu banget anjing. Gue ketemu cewek, dia penari Bib. Penari apa tuh? Bukan striptease sih, penari tradisional kayak gitu-gitu. Emang karirnya di situ. Emang karirnya di situ. Gue entah dia main gadun atau apa, gue nggak tahu lah ya, bukan ranah gue untuk mengetahui itu. Dari situ pagi-pagi dia pulang dari nari, gue jemput lah di stasiun. Gue jemput, pokoknya banyak lah chat-chat dia. Cuman kan gue nggak posesif gimana. Terus gue lihat kan, dia megangin HP mulu, gue ngajak ngobrol dia lebih concern di situ. Terus ngeliat lah ya, kayak walaupun mata lo situ kan tapi agak sini kan. Bisa lihat kayak wah apa nih gitu. Tiba-tiba ada telepon cowok. Udah dia panik cuy. Ditambah gesturnya makin panik gitu makin ya. Panik. Itu kejadian baru 1 hari gue deket sama dia. Wah, gini. Tapi dari situ gue bilang kayak gini. Hargain kalau misalkan kamu udah punya cowok. Jangan sama aku gini-gini. Maksud gue adalah gue tuh mantan player anjing. Lu mainin kayak gitu, kita udah paham gitu. Kita udah paham ya benar-benar. Dan terbang gue. Apa gelagat-gelagat yang lo tunjukin itu gelagat-gelagat yang gue tunjukin di saat gue kayak gitu. Iya. Benar-benar. Aduh kata gue player diplayerin. Itu emang dirusakan. Itu kayak aduh. Lu kok nggak ngeliat gue dulu gitu. Mungkin dia nggak tahu. Nggak tahu. Tapi pasti tahu sih nama gue kan udah jawab. Oke. Tapi kadang kalau misalkan ya Bipe, kayak lu mengimani nggak sih kalau misalkan hamil di luar nikah itu menjadi sebuah nggak apa-apa gitu? Oh jelas enggak dong. Tapi zaman sekarang enggak, tetap enggak. Gua iman Allah dan Rasulnya. Selain itu gua iya, iman. iya maksud gua bukan mengimani kita anjing. Mengiyain nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa punya anak di luar nikah. Gua enggak sih. Lu enggak ya? Enggak. Tapi banyak banget. Apalagi kan waktu itu ada ya yang rapper juga Indonesia yang dia mengklarifikasikan punya anak di luar nikah. Banyak juga youtuber ada juga yang ngomongnya aja kayak gitu loh. Dan itu kan ngerubah sudut pandang orang ya Bipe. Benar. Jadi kayak gue udah kita hamil di luar nikah nanti aku tanggung jawab gini. Kalau menurut gue itu bullshit man. Pertama, dari lu dulu deh, Kenapa gue nggak setuju? Karena balik lagi bro, anak tuh karunia besar gitu loh, ya kan? Dan kalau gue sih seburuk-buruknya gue tuh tetap berpegangan sama apa-apa yang nggak boleh dalam ajaran agama. Oh pegangan, takut jatuh? Iya. Iya. Jadi maksud gue pun banyak hal-hal yang dilarang gue lakuin gitu. Iya. Tapi buat urusan kayak gitu, bro, kita 2 nyawa nih ngelakuin sesuatu hal yang nggak boleh terus bikin ada nyawa baru gitu loh maksud gue. Kita jadi punya anak dan anak nggak sesimpel itu aja. Iya. Ya kan, nggak sesimpel. Ya udahlah kejadian gini-gini ntar kita urusin belakangan bla bla segala macem. Prinsip macam apa kayak gitu. Anak tuh paling berharga gitu loh. Di keluarga tuh komposisinya kan ibu, bapak, anak. Plus yang tololnya mereka nggak mau ngakuin anak itu anak haram. Nah,
Kan Haram dong. goblok, haram dong. Haram kan? Haram gitu loh. Itu maksud gua orang-orang yang ngebahas kayak gitu, apalagi ketika dia Dipublikin lagi, aduh kata maksud gua. gua dia kan influencer, ya kan, seleb lah apa segala macem. Mudah bagi mereka ngomong kayak gitu dan orang-orang yang pikirannya pendek atau nggak paham tentang Iya. hal-hal yang kayak gitu, dia ngejadiin itu suatu pembenaran gitu loh. Dan akhirnya gara-gara orang yang kayak artis-artis yang bejat kayak gitu, gue bilang bejat ya, banyak pengikut-pengikutnya yang ikutan mikir, oh iya nggak apa-apa lah ya, yang penting gue ujung-ujungnya tanggung jawab gitu kan. Karena ngerusak pemikiran yang kayak gitu tuh merusak bro, menurut gue. Dan menjadi sebuah apa ya ketika anak lo itu tahu gitu ya. Wah. Beban psikisnya wah gila. Apalagi kalau di temen-temennya dia anak haram gitu-gitu kan. Gak mikir buat kedepannya gitu loh. Makanya keluarga tuh emang harus benar-benar matang dipersiapkan. Makanya safety can be fun. Tuh. Tabun pride. Kalau gue mencari jodoh gue nih Bip ya, salah satu tipikal gue, yang mungkin agama pasti. Oke. Gue yang kedua adalah latar belakang keluarga men. Karena bokap nyokap gue yang mengiyain bibit bobot bebet. Oke ya. Babat makanan. Babat makanan. Soto tuh enak banget. Soto. Makan apa kita ya abis ini ya? Makan tuh. Nah, gue tuh ngelihat ya Bip ya, faktor keluarga tuh penting. Kalau lu iya nggak sih? Latar belakang. Atau kayak lu punya cewek yang broken home, Oke. nggak apa-apa kalau menurut lu? Gue sebenarnya Ini sebenarnya kita membagi perspektif aja ya, bukan untuk menyudutkan atau kita nggak mau sama yang broken home, enggak. Bukan. Ini pilihan kita, gitu. Kalau lu? kalau gue pribadi sebenarnya latar belakang tentu penting buat gue. Misalkan kayak apakah dia dari orang berpendidikan apa enggak, atau misalkan dia dari yang agamanya bagus apa enggak, keluarga segala macam. Gue sebenarnya menurut gue penting, tapi gue lebih konsen ke pribadi dianya gitu loh. Oke. Contoh misalkan kita ambil broken home tadi. Nah, banyak orang yang berpikir ketika kita sama anak broken home, takutnya sifat-sifat dari orang tuanya segala macam ngaruhin psikisnya dia, jadi sifatnya yang ikut-ikutan mungkin kan, gitu. Cuma kalau gue tetap lihat dari orangnya. Ketika dia dari broken home, tapi misalkan dia bisa nggak ngikutin apa yang terjadi di keluarganya, gue tetap bakal gas. Dia mau belajar dari pengalaman keluarga buruknya ya mungkin ya. Maksud gue kan banyak ketika anak broken home kan pertama dia malah bisa jadi kedepannya juga ngikutin broken home, bisa jadi dia belajar gitu cara biar gak jadi broken home gitu kan. Tapi entah kenapa Bipe, gue secara pribadi mungkin dari pengalaman gue ya, bukan untuk menyudutkan, mereka itu menjadi sebuah keturunan Bip. Jadi sifat-sifat yang kayak gitu Iya, turun lewat pemikiran. Cewek yang suka menyelingkuhkan gue rata-rata dari yang broken home. Makanya gue pun sendiri kayak udah ke depannya gue cari yang aman aja. Dan di balik perspektif gue adalah, ini sumpah ini kayak sensitif sih sebenarnya ya. Cuman kita membagi sebuah pilihan dan perspektif dari sudut pandang berbeda. Jadi bukan untuk memojokkan suatu Banyak pihak, juga temen gue yang broken home, mereka tuh baik banget. Dan banyak juga kebalikannya. Yang biasa-biasa lebih bangsat lebih banget. bangsat dari broken home. Tapi kalau misalkan dari pengalaman gue, si cewek ini ya turun aja gitu, jadi lebih suka selingkuh. Plus kalau misalkan gue lihat ya, latar belakang yang bener-bener gue iyain banget adalah pola pikir, Pip. Kadang kalau misalkan kita cari yang nggak broken home, dia bisa survive dan bisa setia, itu menimbulkan keturunan yang, tapi ya balik lagi, ada beberapa yang dia bisa setia juga, ya serba salah sih. Serba salah, sebenarnya emang balik lagi gimana sifat orang itunya nggak sih? Walaupun dia di lingkungannya kayak gimana, tapi kalau misalkan ternyata dianya baik, nggak seperti lingkungannya, ya gue bakalan oke-oke aja. Dan juga ada yang keluarga dan lingkungannya baik-baik, tapi dianya bangsat, brengsek, kan ada juga gitu loh. Jadi kalau gue di saat lihat latar belakang keluarga itu, menurut gue penting juga, tapi yang lebih penting tuh ke dianya. Sifat si dianya gitu. Kalau misalkan dari bokap nyokap gua selalu membagi tentang broken home ini kayak gini, Bib. Kayak keluarga kita udah harmonis. Keluarga kita tidak mau kehadiran keluarga yang
ibaratnya sedikit menyusahkan kita. Oke. Karena Itu kalau misalkan keluarga gue imbasnya nanti takutnya gitu. Oh. Bisa merepotkan keluarga kita, bisa dari materi, nama baik. Betul, Lu mau gak sih misalkan kayak sorry itu saya kayak udah cerai, nikah udah 3 kali. Oke. Terus dari nama keluarga gue nikahin anak yang punya bokap 3. Oke. Gue ini sensitif. Sebenarnya punya bokap 3, 2 gitu sebenarnya ada enak ada enggaknya juga sih. Bro. Iya sih. Ya kan? Karena gue juga punya temen yang dia kebetulan bokap nyokapnya 2 ya, dan tapi mungkin karena cara didik atau enggak dia bisa bisa berpikir dewasa, tetap harmonis gitu loh bro. Balik lagi ke orangnya gue bilang gitu kan. Iya sih. Coba lo lanjutin deh tadi. Ketika dia punya bokap 3, apa yang terjadi dari keluarga lo? Lebih suka drama. Oke. Rata-rata seperti itu. Dan cerita dia itu mengalir gitu aja kayak apapun dari kondisi dia cerita selalu tentang keluarga. Gue nggak bisa maju ke depan, men. Iya benar-benar. Gue punya dari pembenaran terus. Iya, drama life, drama queen banget deh. Oke. Sedangkan kan maksud gue waktu gue ini untuk produktif. Oke. Bukan untuk membuang-buang waktu untuk sesuatu hal yang drama gitu. Betul. Bukan maksud gue tidak peduli dengan keluarga lo, dan bukan maksud gue bukan jadi sebuah tempat untuk tempat curhatan lo. Tapi cerita lo nggak buat gue berkembang maju. Betul. Malah Stuck. Iya. Bisa downgrade. Bisa downgrade kita ya gitu loh. Mungkin nanti teman-teman bisa cerita deh kalau kayak gitu panjang lebar ya. Tapi gue mau balik lagi ke nikah muda nih Bip ya. Oke, siap. Kalau dari lo deh, goal gue ya, gue tuh selalu ngeposisikan kalau misalkan saat ini pacarannya itu ada saatnya pacar gue itu menjadi sahabat, menjadi teman, kadang menjadi ibu juga. Begitu pula dengan gue, ada saatnya kita have fun bareng, misalkan minum-minum bareng, itu bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi pacar. Ada saatnya bisa menasihati, bisa jadi sebagai ibu. Betul. Terkadang banyak kayak egoisan yang terjadi. Dia tuh nggak mau kayak gitu, kayak lo kan nggak mau dinasihatin, kayak gitu kan. Kalau lo kayak gitu juga nggak sih? Iya sih, sebenarnya emang namanya lo ngerti nggak? Maksudnya kan banyak istilah kalau nikah tuh kan teman hidup, ya kan? Karena pasangan hidup, ya kan segala macam. Gue juga sebenarnya kriteria cewek yang gue mau buat ke depan tuh sama. Dia juga harus bisa sebagai ibu, sebagai teman, sebagai pasangan gitu kan, sebagai mungkin juga orang tua yang buat nasehatin kita gitu kan. Karena lu lihat deh, ketika lu kadang ketemu cewek, dia punya sifat keibuan gitu kan, kayak merawat, care apa segala macem. Tapi biasanya nggak lengkap paketannya, bro. Nggak ada yang lengkap. Dia misalkan keibuannya ada, tapi buat jadi temennya kurang asik gitu kan segala macem. Itu sih tetap butuh proses maksud gua, dimana masing-masing meningkatkan kualitas diri sendiri gitu loh, buat jadi saling melengkapi. Kepekaan juga ya. Betul. Oke deh, thank you banget nih Bip ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang suka dengan topik ini dan pengen Habib menjadi bintang tamu selanjutnya. Boleh, undang gue ke sini. Ntar lu bisa bawa beruang-beruang juga ya. Bener, di selanjutnya gue bawa deh beruang gue. Boneka dong anjing. Enggak, tapi lu tipikal yang bucin gak sih pacaran tuh? Gini, gue kalau bucin tuh, gue bucin tapi atas kehendak gue sendiri gitu. Jadi dalam hubungan juga tuh kita harus bisa gitu loh, belajar untuk say no gitu loh buat pasangan gitu loh. Kayak ketika kita terlalu sering manjain apa segala macem ke dia tuh, di saat kita emang lagi nggak bisa buat manjain dia segala macem, pasti dia bilang kita berubah. Padahal mereka nggak tahu ya kita lagi gitu kan. Misalkan kita lagi luang nih waktu, bisa ketemu tiap hari bla 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 segala macam. Pas kita ketemu kesibukan dia bilang kita berubah gitu loh. Itu sering banget. Itu males tuh. Makanya banyak orang kan ketika dia PDKT dia bakal jadi sosok yang perfect banget ya kan. Gitu banget, makanya gue cepet banget dapet pacar gitu. Gue tuh depannya gitu cuy. Itu maksud gue. Itu cara dapet pacar tuh kayak gitu. Kita tuh sama-sama bohong ke diri sendiri buat jadi yang terbaik. Si orang itu mau gitu kan. Tapi ketika udah jadian kan kita mikir kita udah jadi nih, sama-sama nunjukin true color-nya. Dan kadang true color-nya itu berbeda, bertabrakan gitu loh.
Makanya emang gimana ya? Jangan deh lo berkorban sesuatu demi seseorang untuk ngedapetin dia, tapi Dengan kebohongan. dengan kebohongan jangan, tapi lu lakuin itu dengan keinginan lu sendiri Dan gitu. jadi diri sendiri. Gitu. Apa adanya sih. Gue prinsip gue tuh kayak gini bro, ke hubungan tuh. Gue tuh bakal ngelakuin apapun buat dia untuk kebahagiaan gue sendiri gitu loh. Jadi gue nggak bakal ekspektasi gue ngelakuin A, dia bakal ngelakuin A buat Yeah. gue gitu loh. Karena prinsip gue tuh, gue bakal seneng ketika gue bisa ngelakuin sesuatu yang buat lu seneng gitu loh. Jadi misalkan gue ngejemput, ngajak jalan segala macem, ngasih hadiah segala macem, itu pure karena gue mau dari diri gue sendiri buat dia. Dan dengan gue ngelakuin itu, gue udah seneng. Jadi dia nggak harus ngelakuin hal itu balik buat nyenengin gue gitu. Iya sih men, kadang itu salah satu gue cara dapet cewek cepet. Kadang kita tuh ekspektasi tapi bro, ngasih ini dapat berharap balasan ini. Dan ketika nggak dapat itu sakit hati kan. Dan ya quotes-nya sih, lu jangan pernah berekspektasi lebih kepada manusia. Betul. Itu yang sekarang jadi diri gua sih. Benar. Kadang ketika kita, apalagi kalau misalkan bohong sih, apalagi lebih-lebih kan ya. Maksud gue pernah di posisi yang gue memang lagi nggak ada duit waktu itu. Tapi demi kebahagiaan, Oke, maksain. Wah itu kayak nyesek sih. Makanya jadi sekarang ya dengan proses kedewasaan gue, kalau lu mau nerima gue, ya ayo. Kalau enggak juga masih banyak cewek yang mau gitu kan. Gue sih kayak berkorban tapi jangan mau jadi korban gitu lah. Asik. Gitu, bro. Jadi gue bakal berjuang kalau gue mau berjuang gitu loh. Untuk hal-hal yang menurut gue pantas diperjuangin gitu loh. Cuma kalau kita berjuang untuk hal-hal yang nggak pantas kita perjuangin, kita bakalan jadi korban gitu loh. Dia udah bosan sama lu segala macam. Lu perjuangin, blat segala macam. Iya dia udah nggak worth it, dianya aja maunya udahan gitu bro. Buat apa? Kita bakalan jadi korban gitu loh. Berkorban tapi jangan jadi korban gitu. Asik. Ini kita menghadirkan banyak sekali quotes indah. Edan. Lu anak senja ya? Gue anak Tambun. Iya. Tambun Pride. Tapi kalau misalkan ya Bip, sekilas lah tentang sebutin apa lu? Sebutin apa gue? Iya. Gue gini bro. Gue LDR kan, gue Bekasi, cewek gue Depok. Iya. Tiap kali gue jalannya ke Bogor. Lu bayangin deh tuh. Tiap minggu, nggak tiap hari. Seminggu sekali gue harus Bekasi, Depok, Bogor, Depok, Bekasi gitu loh. Pertama nih, kos gede. Tol aja berapa? Bensin udah berapa ya kan? Kedua, energi ya kan? Segala macamnya. Maksud gue bisa aja gue seminggu selang-seling gitu kan. Seminggu ini ketemu, seminggu besok enggak. Cuma bisa dikatakan gue bucin gitu lah. Karena gue emang gue nuntut tiap minggu tuh gue harus bisa Tapi gitu. dengan kemauan lu sendiri kan? Dengan kemauan gue sendiri. Ada ketika gue emang nggak ada gitu kan, gue lagi nggak megang duit apa segala macam, ya gue bilang nggak ada gitu loh. Gue nggak mau maksain gitu loh. Terus dia nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi pernah nggak kayak dia maksain gitu? Sejauh ini sih enggak. Tapi gue mau nanya deh Bip, kalau misalkan dari lu sendiri ya. Sebenarnya ini sesuatu pembicaraan umum, kayak misalkan lu jalan sama cewek lu, itu yang bayarin lu semua? Gue biasanya gini sih, tergantung. Kalau gue misalkan gini, gue tuh prinsip gue tuh, selagi gue ada, selagi gue mampu dan nggak maksain diri sendiri, gue aja yang bayar. Cuma maksud gue, kalaupun gue nggak ada, gue pasti ngomong. Misalkan kayak setengah-setengah ya gitu, atau enggak misalkan gue bayarin makan, ntar pas di nongkrong ngopi segala macam dia yang bayarin gitu loh. Tapi kalau dari pengalaman lu ya, pernah nggak sih bener-bener kayak sepacaran itu lu bayarin semua sendiri? Gue pernah bro, gue pernah ketemu sama, tapi nggak selalu pacar ya. Misalkan gue deket sama cewek tuh gue pernah ketemu yang dia emang harus selalu dibayarin. Pernah juga nemu yang dia selalu ngebayarin. Pernah yang setengah-setengah, pernah yang 30-70. Jadi balik lagi sih ke diri sendiri. Gue tuh bakalan ngomong nggak ada gitu loh. Jadi emang to the point aja To the ya, point. nggak bisa maksain ya. Itu dia, makanya gue
keep it real gitu loh dari awal. Jadi harus yang iya gue adanya segini gitu. Kalau gue sepengalaman gue ya, gue dari 70 lebih lah mantan gue itu baru sekali doang gue nggak bayar, itu juga gara-gara dia dapat angpau Cina kan. Sekali doang, selebihnya emang gue sendiri. Dan itu pun karena kemauan lo. Kemauan gue, tapi yang disayangkan di saat lagi susah itu Bib. Kebanyakan dari mereka nggak bisa nerima ya. Nggak bisa nerima. Oke. Karena emang kalau gue nge-treat cewek ya bisa dibilang bucin ya bucin. Cuman ya gimana ya, kayak gue pengen ya kayak punya pasangan yang ketika emang lagi nggak ada, yuk gantian, kesenggai bisa gue ganti ya. Bener. Tapi emang kayak dari gue, harga diri gue sih. Jadi emang ya udah selagi gue ada rezeki, ya kayak gitu. Menurut lu? Seenggaknya tapi nggak diungkit-ungkit aja Bib. Atau misalnya lo ngasih barang, lo minta balik lah itu. Nah itu dia, makanya jangan sampai kita ngasih sesuatu ke orang tuh kita ngarepin balasan. Sakit hati ujung-ujungnya. Kalau bisa di-list ya, bisa kali gue bisa beli mobil. Nah kan, makanya. Cuman maksud gue pembelajaran dan pengalaman. Nah. Jadi kan gue bilang lagi, semakin lu dimanfaatin, semakin lu disakitin, lu semakin bisa jadi orang yang kuat. Tapi balik nih, gue mau nanya sama lu tentang cewek matre. Lu setuju nggak cewek matre? Cewek matre. Gue tuh kalau gue maksudnya gue mau mewajari. Maksud gue menganggap wajar cewek itu matre selama asalkan jangan dia ngomong. Maksud gue cewek itu emang bawaannya matre gitu loh. Kalau sifat aslinya. Karena kan emang kita sebagai cowok yang pemimpin yang harus ngasih ke dia kan. Emang udah kodrat kita kan. Tapi yang salah itu ketika si cewek itu ngomong. Kayak gimana mau tuh? Ini, mau itu, harus begini, harus begitu. Sama gitu banget kayak gue. Maksud gue, lu nggak minta pun, gue ada, gue udah tahu gitu loh. Gue pasti ngasih gitu loh. Ini pas mangkak ya? Iya, yang itu ketika dia minta ini, mau itu, nuntut ini, nuntut itu yang gitu loh. Kalau gue sebenarnya cewek matre itu menjadi sebuah penyemangat hidup gue, Bit. Soalnya gini, gue pun tahu lo dihidupin dengan keluarga yang nggak mau lo susah. Lo dihidupin dengan mahal, pendidikan lo belum ya perawatan dan semacamnya. Jadi balik lagi, gue mengiyakan memang cewek matre. Balik lagi gue harus lebih kerja keras. Itu jadi motivasi. Lebih motivasi. Banyak kan sekarang cowok-cowok yang menjudge. Ini cewek matre. Banyak gak sih terjadi banyak. Jadi kayak itu sebenarnya secara nggak langsung mengunderestimate diri lo sendiri. Gue nggak mampu kayak gitu. Oke, benar. Kayak gue pun selama dia nggak, gue tuh kenapa ya? Karena ketika dia udah ngomong begitu, dia nunjukin kapasitas dia dan kualitas dia, bro, gitu loh. Ya kan? Maksud gue hal-hal yang kayak gitu sebenarnya dia nggak usah ngomong pun, kalau kita sebagai cowok yang gentle harusnya kita paham harus kayak gimana gitu kan. Emang kadang ada juga yang dia nggak ngomong tapi cowoknya juga nggak tahu diri gitu. Mentang-mentang dia nggak ngomong, padahal misalkan si cowoknya punya duit banyak segala macam, tapi nggak mau ngasih gitu loh. Itu juga cowok yang kayak gitu. Tapi gue terjadi Bibek, kayak ini sering banget. Gue punya temen cowok yang dia tuh sampai dijemput pakai mobil ceweknya. Kadang juga suka dikasih hadiah yang lebih. Tapi nggak pernah terjadi dalam hidup gue. Iya. Gue nggak pernah tuh yang kayak gitu juga. Nggak pernah. Itu temen gue banyak banget cuy. Iya. Jadi kayak udah janda tua, janda kaya, tajir, ketemu berondong misalkan gitu ya. Kayak gue bilang nih, gue pernah ketemu sama misalkan cewek yang dia tuh full ngebayarin gue gitu loh. Tapi itu dalam artian misalkan kayak sekali jalan, dia ngebayarin full segala macam gitu. Kenapa kayak gitu? Makanya gue bilang gue bukan pacaran sama mereka, tapi pernah dekat sama cewek yang kayak gitu loh. Sebenarnya kalau gue nggak apa-apa, misalkan pas gue jalan sama dia segala macem dia bayarin gue ngeliat kayak wow, respect gue sama dia kan segala macem. Cuma gue lebih milih bayar masing-masing daripada gue harus dibayarin sama cewek. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan cewek ini bayarin kita dengan duit sendiri. Kalau bisa pakai duit orang tuanya untuk mendapat penghargaan, itu yang males sih. Kecuali ini yang paling keren, Beb. Lu bisnis bareng, pakai duit bareng. Wah, itu the best, man. Tuh, Bi, denger nggak, Bi? Itu Bi mana, Bi? Oke deh, Bi, thank you banget nih. Oke, bro. Udah 1 jam lebih. Mantap, bahas bro. tentang cinta ya, karena ini pembahasan yang berat. Nggak akan habis ya. Iya, nggak ada habis ya, bro. Cuma karena ini baterainya udah pada habis. Oke, jadi kita kelas dulu. Dan
pokoknya kita bakal bisnis bareng Bip ya. Oke. Insya Allah semoga lancar. Jadi buat teman-teman, pokoknya follow IG lu apa Bip? IG gua Habib NRMG. Itu udah ribet kan gua kirim di taruh lah di bawah ya. Ribet. Oke deh, thank you udah azan juga. Kita Oke. waktunya buat Close dulu. sholat dulu. 3, 2, 1, close the door. Anjay. Thank you guys. See you next time, boys. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy.